Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Bapa di sorga berbicara bagi kami. Hamba-Mu ini hanyalah alat ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti yang Bapa kehendaki. Roh Kudus Tuhan, pimpin hamba di dalam berbicara, menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini, supaya apa yang kami dengar, firman itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, satu hal yang harus tetap kita sadari bahwa kita harus terus berubah. Jadi jangan pernah berhenti berubah. Tidak boleh. Jangan berhenti berubah. Setiap hari kita harus terus berjuang untuk merubah diri sampai kita bisa mencapai titik tertinggi atau tingkat yang tertinggi dari kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Ini yang harus kita perjuangkan di sepanjang umur hidup kita. Kita tidak boleh berhenti berubah. Sekali lagi saya ulang, di sepanjang umur hidup kita, kita tidak boleh berhenti berubah. Dan sebenarnya firman Tuhan mengajarkan kita untuk hal yang satu ini. Harus terus berubah, ya. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Perhatikan itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan kesempurnaan hidup yang harus kita capai itu adalah ketika kita sampai pada titik yang tertinggi, yaitu memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Allah Bapa di sorga. Dengan kata lain, kita hidup sepikiran, seperasaan dengan Allah. Firman Tuhan menasihati kita untuk memiliki cara hidup yang demikian. Filipi pasal 2 ayat 5, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ini harus menjadi target kehidupan yang harus kita capai, di mana di sepanjang hari hidup kita hidup menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Atau dengan kata lain, kita hidup sepikiran, seperasaan dengan Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan mengajarkan bagi kita supaya kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ketika kita masih ada di dunia ini, kita harus menjadikan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita sebagai sebuah proses sekolah kehidupan yang membuat kita terus berubah, ya. Berubah itu di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Kita berubah, melakukan segala sesuatu, baik itu tindakan, sikap, gerak pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita. Semua itu tepat, presisi, sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan yang harus kita sadari, untuk berubah setiap hari itu tidak gampang. Karena untuk berubah setiap hari sampai kita bisa memiliki tingkat kehidupan yang tertinggi, yaitu memiliki pikiran perasaan yang sama seperti Kristus, berarti kita harus menetapkan hati atau bersungguh hati untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Satu hal yang harus saya katakan, kita harus benar-benar sadar kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu memperoleh hidup yang sesungguhnya, hidup yang kekal bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, di rumah Bapa di sorga. Jadi kalau kita tidak bersungguh hati dengan Tuhan untuk mencapai tujuan hidup kita, yaitu untuk memiliki hidup yang sesungguhnya,
hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak bersungguh hati, kita tidak bisa diterima di dalam rumah Allah Bapa di sorga. Bersungguh hati yang saya maksudkan di sini, di sepanjang hari hidup kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ingat baik, bersungguh hati dengan Tuhan itu bukan berarti kita akan hidup tanpa masalah. Perhatikan itu. Bukan berarti kita akan hidup tanpa persoalan. Sebab selama kita masih hidup di dunia ini, pasti ada masalah, ada persoalan, ada tantangan yang harus kita hadapi. Dan justru seringkali persoalan hidup yang kita alami itu, Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Menjadi cara Tuhan untuk mendidik kita, supaya semakin hari kita semakin mengikatkan diri kita dengan Tuhan, kita semakin melekat dengan Tuhan. Dan disitulah kita harus belajar mempercayai pribadinya. Kita tidak boleh mencurigai Tuhan, tidak boleh meragukan Tuhan, sekalipun keadaan kita terpuruk, ya. Tetapi kita harus tetap percaya. Pasti ada rencana Tuhan yang indah. Ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan tetap memegang tangan kita, memimpin kita. Firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, lewat persoalan-persoalan yang kita hadapi, disitulah kita akan semakin diubah, dibaharui, kita semakin dimurnikan, supaya kita pada akhirnya bisa memiliki batinia yang benar-benar sama seperti Kristus. Ingat, firman Tuhan katakan, seperti yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita harus mengerti ini, ya. Kalau ada persoalan, jangan meragukan Tuhan, jangan mencurigai Tuhan. Sebab justru lewat persoalan hidup itulah Tuhan mau terus membentuk kita, supaya pada akhirnya kita bisa mencapai tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ingat, itu panggilan kita. Kita dipanggil untuk itu, kita dipilih untuk itu. Di dalam Roma 8 ini, kalau kita membaca ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara perhatikan itu. Jadi kita harus melihat kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah kesempatan untuk kita semakin hari semakin diubah, semakin dibaharui, semakin dimurnikan di dalam Tuhan, supaya kita bisa memiliki hidup yang benar-benar bersih. Itulah kenapa kita harus selalu memeriksa diri kita, terutama memeriksa hati kita. Sebab betapa liciknya hati, ya. Firman Tuhan katakan, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi kalau kita tidak membiasakan diri untuk memeriksa hati kita, nurani kita, saudaraku, lama-kelamaan hati kita akan menjadi keras. Firman Tuhan gambarkan itu dengan hatinya sudah membatu. Artinya kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini, tetapi kita tetap mengeraskan hati kita tidak mau mengambil keputusan untuk merubah diri, maka kita tidak akan pernah berubah.
Kalau kita tidak berubah, batinnya kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus. Saudara perhatikan itu, pada akhirnya di kekekalan nanti kita tidak bisa bersama-sama dengan Kristus. Kita akan menjadi orang-orang yang terpisah dari Allah. Dan ini yang seringkali saya katakan sangat mengerikan kalau pada akhirnya kita harus terpisah dari Allah. Saudara dengar ini, kalau kita tidak menetapkan hati untuk hidup bersih, hidup suci, hidup kudus, maka hal itu menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan, ia tahu Allah itu kudus, maka hidupnya juga harus kudus. Itulah sebabnya jangan berhenti berubah, berubahlah sebelum terlambat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan bahwa kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami hari ini harus kami pakai untuk terus merubah diri, supaya pada akhirnya kami boleh memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.